Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillah sampai hari ini, waktu ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik dan hidayah, memudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Ini adalah merupakan rahmat yang paling besar yang menuju kepada kebahagiaan akhiratnya nanti insyaallah taala. Insyaallah malam ini kita akan membahas macamnya dosa, ditinjau dari kecil dan besarnya. Macamnya dosa ditinjau dari kecil dan besarnya. Sebagaimana macamnya amal. Jadi ada amal yang amal itu besar sekali pahalanya, dan ada amal itu yang kecil pahalanya. Seperti amal yang paling besar adalah orang itu siap, karena Allah Ta'ala menjelaskan wa ana ajzi bihi, sayalah yang membalas orang siam itu. Demikian juga sholat yang paling besar pahalanya, yang paling tinggi pula derajatnya selain sholat wajib adalah sholat malam pada saat orang sedang tidur, kita bangun di akhir malam, maka itu tinggi pula pahalanya. Demikian juga orang bersedekah dalam keadaan dia punya rasa kikir, rasa ingin tamak, ingin kaya, takut sekali dengan urusan dunia, dia mengeluarkan infaknya, maka itu paling besarnya pahala. Demikian juga masalah dosa. Dosa ini dibagi menjadi dua, dari tingkatan besar dan kecilnya, yaitu al-kabair was-saghair, dosa yang besar dan dosa yang kecil. Tentunya hukumannya beda pula. Hukumannya dosa yang besar ya namanya dosa yang besar, hukumannya besar, dan dosa kecil maka hukumannya kecil pula. Namun bagaimanapun kecil, tetap namanya dosa, hukumnya berat, dan namanya siksaan adalah bukanlah nikmat, tetap dia merasakan kesakitannya. Oleh karena itu, walaupun dosa ini dibagi menjadi dua, ada yang besar dan kecil, jangan sampai kita meremehkan yang kecil. Karena dosa yang kecil yang berulang-ulang menjadi besar. Sebagaimana kita tidak boleh putus asa tentang dosa yang besar. Karena dosa besar apapun, kalau orang itu mau istighfar, maka dia bersih dari dosanya. Nah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, wa qad dalla al-Qur'an was-sunnatu wa ijma'us sahabati wat-tabi'ina ba'dahum wal a'immah ala anna min adh-dhunubi kaba'ira wa saghaira. Sungguh Al-Qur'an telah menunjukkan dalilnya, ini Al-Qur'an, dan sunnah, maknanya hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan dalilnya. Demikian juga dalil ijma' para sahabat dan para tabi'in, dan juga para imam setelah mereka, bahwasanya dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ini perlunya kita mengetahui agar kita tidak jatuh kepada perbuatan dosa. Dan agar apabila kita sebelumnya melakukannya segera istighfar dan tobat, karena Allah membuka pintu tobat hambanya selagi orang itu belum sekarat maut,
dan selagi matahari itu belum terbit dari arah barat. Mana dalilnya bahwasanya dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 31. Qala Allah Ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunha'un anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Artinya, in tajtanibu kaba'ira ma tunha'una anhu, jika kamu mau menjauhi dosa-dosa yang besar yang mana kamu itu dilarang mengerjakannya. Jadi Allah mengatakan kabairah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa yang besar yang mana kamu dilarang mengamalkannya, maka Allah mengatakan nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Subhanallah, rahmat Allah yang maha besar kepada hambanya. Maka orang meninggalkan dosa yang besar, maka dosa yang kecil akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya orang itu mengerjakan dosa yang besar dihukum, dosa yang kecil juga dihukum. Nah, makanya kita perlu mengetahui mana dosa yang besar dan mana dosa yang kecil, agar kita bisa menjauhi. Bagaimana kita tahu dosa kalau kita tidak mengilmunya? Makanya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanya yang jelek, khawatir menimpa kepada dirinya. Sahabat yang lain menanya yang baik untuk diamalkannya. Sahabat Hudzaifah menanya yang jelek, khawatir dia menjumpai lalu dia tidak tahu. Ya, jadi kita mempelajari dosa bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita jauhi. Mempelajari yang wajib dan sunnah untuk kita amalkan. Makanya para ulama menulis hadis-hadis yang palsu, hadis yang maudhu, yang hadis buatan, hadis lemah, supaya kita bisa tahu dan menjauhi. Jadi ditulis bukan untuk diamalkan, ya. Kemudian ditulis supaya dia memahaminya. Ini supaya difahaminya. Baik. Kemudian keutamaan orang yang menjauhi dosa besar ini, di samping diampuni dosanya, nomor 2, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan aku masukkan kamu itu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ya, tidak ada makhluk yang berbuat baik semisal Allah Subhanahu wa taala berbuat baik. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Bagaimana kita tidak meningkatkan istighfar kita? Karena kita bersalah, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk istighfar, tidak dihukum. Tapi apabila manusia tidak istighfar dan tidak ditobat, tidak mau tobat, maka Allah menghukumnya. Ya, inilah sifat yang tersendiri untuk Allah Ta'ala. Kita tidak menjumpainya sifat makhluk semacam ini. Yang nomor 2, surat An-Najm ayat nomor 32 menunjukkan dosa itu ada 2 macam. Ada dosa yang besar dan juga ada dosa yang kecil. Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang yang mau menjauhi dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang jijik, yang kecil seperti zina, liwat, homoseks, lesbian dan juga yang lainnya, illal lamam, kecuali dosa yang kecil. Karena dosa yang kecil kadangkala orang tidak tahu, kadangkala orang lupa, seperti makan dengan tangan kiri. Berapa banyak manusia makan dengan tangan kiri tidak tahu dia dalilnya, sehingga dianggapnya itu adalah tidak dosa. Maka Allah mengampuni kalau orang itu meninggalkan dosa besar. Dan dosa besar itu alhamdulillah Allah memberitahu pada kita semuanya, orang awam pun tahu dosa besar seperti syirik. Bid'ah itu dosa besar pula yang akan dijelaskan. Mencuri, zina, berjudi, minum khamr. Ya. Hampir orang awam tahu itu. Ya mungkin syirik sebagian tidak tahu. Karena memang jelas bahayanya dosa. Ya.
Jadi menurut dalil Al-Quran, dosa dibagi menjadi dua. Ada dosa yang kabair, yang besar, dan dosa yang kecil. Orang yang meninggalkan dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa kecilnya. Dan Allah akan memasukkan di dalam surganya. Dan ini bantahan terhadap kelompok Khawarij yang mengatakan siapa yang melakukan dosa besar tidak ada surga bagi dia, neraka kekal selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah menjelaskan nukaffir ankum sayyi'atikum. Ini pentingnya ya, kita menuntut ilmu. Sekarang banyak pertaburan para dai. Bermacam-macam sisi mereka berdakwah, semuanya mengatakan kami muslim, kami dakwanya sunnah. Tetapi umumnya mereka menyimpang dari sunnah, bahkan juga menjerumuskan manusia kepada yang haram pula. Naudzubillah min dzalik. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu. Salat 5 waktu yang kita kerjakan. Maghrib, Isya, subuh, zuhur dan asar. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jum'ah sampai menuju ke salat Jum'ah yang lainnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan bulan Ramadan yang orang itu mau siam, mengamalkan yang wajib dan sunnah pada bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, maka akan menghapus dosa sela-selanya tadi. Kita salat Maghrib, ada dosa yang kita lakukan di tengah-tengah Maghrib dan Isya, dengan salat Isya diampuni. Asal kita tidak sengaja dan tidak memang niat untuk melakukan dosa. Ya. Apa katanya? Idza junibal kabairu, apabila dosa besar itu dijauhi. Ya, ini juga rahmat Allah Ta'ala yang harus kita terima dan kita sambut dengan gembira. Karena manusia banyak matanya dosa dia, mulutnya, kakinya, hidungnya juga, dan juga yaitu kakinya dan tangannya banyak perbuatan dosa, bahkan juga hatinya. Bukankah manusia sering dengki, sering juga hasud, dan juga iri hati dan yang lainnya. Nah, maka ini akan dihapus oleh Allah Ta'ala dengan amalnya yang soleh, selagi idastunibal kabairu, apabila dosa besar itu dijauhi. Nah, ini pentingnya kita menjauhi dosa besar. Bayangkan orang sholat kan mestinya hanya di pahala, dapat pahala saja. Tapi orang yang dia mau meninggalkan dosa besar dapat bonus dia. Dapat keuntungan yang lain, ibaratkan orang dagang dia. Karena kita beribadah juga dagang. Ya, kita berdagang kepada Allah Ta'ala untuk mencari keuntungan dari Allah yang lebih tinggi, yaitu surga. Maka orang yang sholat selagi dia menjauhi zina, menjauhi mencuri, menjauhi perjudi dan yang lainnya, maka dosa yang kecil antara sholat dan antara Jumat dengan Jumat diampuni. Sehingga andikan orang itu meninggal dunia pada saat dia ibadah, masuk surga insyaAllah. Ya, ini keutamaan orang yang meninggalkan dosa besar. Maka amal saleh bukan hanya mendapatkan pahala, mengurangi, menutup dosa pula. Jadi ibaratkan kita punya dosa, timbangan ini, timbangan ini. Orang ketika dia sholat dia. Ketika dia berpuasa, ketika tahajud malam dia, ketika tarawih dia, ketika wudhu dia, itu kan amalan dia ini. Ini banyak kemudian juga mengurangi dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau orang itu senantiasa mengamalkan dosa besar, maka dosa kecil tidak dihapus. Ya. Karena dia mengatakan idastuniba al-kabair, apabila dijauhi dosa besar itu. Nah, makanya kita nanti harus mengetahui apa dosa besar itu. Karena itu persyaratan untuk dihapusnya dosa yang kecil. Bukankah beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam Ramadan dasarnya iman dan mencari pahala ikhlas karena Allah Ta'ala, maka mengampuni dosa yang lalu. Itu diampuni dosanya dan pahalanya Allah mengatakan wa ana ajzibi, untuk puasa aku yang
menanggung pahalanya. Tetapi dengan syarat apabila tidak jatuh kepada perbuatan dosa besar. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wa hadhil a'malu al-mukaffiratu laha salasu darajatin. Ya. Amal-amal baik yang bisa menghapus dosa itu ada 3 tingkatan. Ya. Jadi amal baik yang dilakukan oleh orang, dia haji atau saum atau dia yaitu infak, zakat, sedekah dan juga yang lainnya, salat yang wajib, yang sunnah. Ini akan melebur dosa dengan 3 derajat. Pertama, ikhda. Antak surah antakfiris saghair li dha'fiha wa dha'fil ikhlasi fiha wal qiyami bi huquqiha. Amal yang baik itu hanya menghapus dosa-dosa kecil karena lemahnya. Amal yang baik itu hanya menghapus dosa-dosa kecil karena lemahnya. Dan maknanya karena lemahnya, karena amalan yang dikerjakan itu kecil sekali. Wa dha'fil ikhlasi fiha, dan karena lemahnya orang itu ikhlas dia. Jadi lemah ikhlasnya, tidak kuat ikhlasnya. Wal qiyami bi huquqiha, dan karena lemah pula menjalankan ibadah atau amalan itu. Contoh ada orang sholat. Sholatnya mestinya tomak nih yang bagus, tapi sholatnya agak cepat dia. Ya menghapus dosa yang kecil, tapi tidak semuanya dia. Hanya beberapa dosa kecil. Sebagaimana orang kerja ya kan. Kalau kerja itu giat dia, semangat dia, maka gajinya lain dengan orang yang malas kerja. Hanya banyak orang itu yang di PHK atau yang diusir, tidak boleh kerja karena apa? Karena malasnya dia. Dapat juga gaji, kamu begini kerjamu ya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita. Apabila kita beramal, naudzubillah min dzalik, amal saleh ini malas dia. Ya, kalau salat berjamaah, kalau pas enak mau. Kalau tidak enak tidak mau. Ini kan namanya malas dia, ya. Menghapus betul tapi kecil. Tidak menghapus dosa kecil semuanya, hanya sebagian. Ya. Jadi diibaratkan alat untuk mendorong, mengusir sampah. Kalau memang alat itu kecil, hanya sebagian sampah yang bisa disapu. Tapi kalau alat itu besar, maka semua digusur sampah itu. Demikian juga amal saleh. Makanya kita hendaknya meningkatkan amal, terutama kita tambah hari, tambah dekat dengan kematian. Bagaimana manusia tidak memperkuat amalnya? Tambah hari manusia tambah meninggalkan, tambah jauh dengan dunia ini, bukan tambah dekat. Bagaimana mereka tertipu mencari urusan dunia, melupakan akhiratnya, padahal dunia akan ditinggalkan, akhirat akan menjemput dia. Ya, jadi upayakan beramal ini tidaklah lemah amal kita, tapi upayakan kuat dan ikhlasnya kuat. Demikian juga kita kerjakan amal dengan kuat agar derajat penghapusan dosa pun juga kuat. Yang nomor 2, antuqawi mas-saghairah wala tartaki ila takfiri syai'in minal kaba'ir. Amalan yang baik itu bisa menghapus dosa kecil, bisa melawan dan menghapusnya, mendorong dosa kecil, tapi tidak mampu untuk mendorong dosa besar. Ada orang yang sholat dia, atau yang satu saat dia menghibah dia. Jadi tidak mampu dia mendorong dosa besar. Jadi amal sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan zina dia. Tidak bisa mencegah yaitu perjudian dia, tidak bisa mencegah menipu, mengurangi timbangan, takaran dan yang lainnya. Gak mampu dia. Maka ini hanya menghapus yang kecil. Ya, jadi kuatnya orang beramal, kuatnya pula mendorong dosanya. Yang nomor 3, dan ini paling baiknya, antakwa ala takfiris saghair, mampu melawan, menggusur dosa kecil. Jadi amalnya itu mampu melawan dosa, menggusur dosa kecil. Wa tabqa fiha quwwatun, dan tetap standar kekuatannya ini. Tukaffiru biha ba'dul kabair. Tukaffaru biha ba'dul kabair, sehingga bisa menggusur sebagian dosa besar. Contohnya bagaimana? Contohnya orang itu bangun malam dia sholat. Subuhnya dia berjamaah.
Nanti dia waktu duha mungkin sholat duha dia. Dia mencari yaitu rezeki, pilih-pilih yang halal dia. Nanti datangnya waktu zuhur dia datang ke yaitu masjid dia sholat. Demikian juga nantinya dia istirahat. Lalu dia kerja lagi atau dia cari yang halal. Ini bisa menghapus yang kecil dan membendung dosa yang besar. Karena apa? Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatnya itu bisa membendung perbuatan keji dan mungkar, perbuatan zina, perbuatan mengumpat, menggunjing yang lainnya. Berapa banyak orang yang kuat ibadahnya berhenti dari dosa besarnya, dan inilah yang kita harapkan. Bertambah kuat ibadah kita, bertambah kuat menuntut ilmu kita, kita yakin dan itu bisa kita ukur diri kita sendiri sebelum kita menuntut ilmu dan setelah menuntut ilmu. Sebelum kita melatih diri untuk sholat berjamaah 5 waktu dan sesudahnya kita, maka kita akan dijaga oleh Allah dari dosa besar. Menunggu toko pun tidak akan mencuri. Jadi guru pun tidak akan nyolong balung, katanya orang Jawa. Tidak akan mengambil waktunya, bukan datang terlambat dan pulang duluan, tidak. Ya. Karena apa? Allah menguatkan ilmu dan amalnya. Makanya kalau kita sebagai sebetulnya kalau kita punya perusahaan yang lain tuh mengambil orang yang kuat ibadah, yang kuat ilmunya, beres dia. Tidak menjamin orang yang pandai akuntansi, menulis kecil-kecilnya lalu dia jujur. Betul dia akuntansinya baik, tapi tidak menjamin. Namanya otak dia punya penipu dia. Ya, berapa banyak orang yang sifatnya bangkrut perbankan yang lainnya. Karena apa? Bukan karena masalah yang lain, tapi masalah karena diambilnya duit itu. Mereka tidak mengambil kecuali karena imannya tidak ada. Makanya Allah beliau mengatakan la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Selagi orang itu imannya kuat, dia tidak akan mencuri, dia akan mengambil barang orang. Jangankan mengambil, menemu barang di jalan, tidak diambil dia untuk dimiliki, tapi diumumkan. Ini orang yang kuat imannya dan orang yang kuat amal solehnya. Ya, jadi dengan kuatnya amal itu membendung dosa yang besar. Kalau sudah yang dosa besar dibendung, dosa yang kecil dihapus. Subhanallah, kemuliaan Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya, memberi petunjuk. Maka orang itu menjadi baik. Tidak mungkin masalah itu akan baik kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Apapun diberantas, korupsi, pencurian yang lainnya, kalau tidak dibekali orangnya itu dengan ilmu, tidak dibekali, dilatih untuk beribadah, jangan berharap. Disapu datang lagi dia. Ya, karena mereka merasa takut dengan orang. Tapi kalau orang berilmu dan beramal soleh, takutnya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba yang paling takut kepada Allah adalah orang berilmu. Tentunya orang berilmu sunnah dan mengamalkan. Karena ketika dia mau mengambil barang, teringat dipotong tangannya. Ketika mau sifatnya minum khamr, teringat akan dicambuk 80 kali. Ketika mau berzina sudah menikah, teringat dia akan dibunuh, dirajam. Bagaimana manusia mau berbuat zina? Ketika mau membunuh, maka dia teringat akan dibunuh dia. Ketika mau berbuat kerusakan, maka akan dihukum dia. Bukan hanya manusia mau hukum, Allah akan menghukum. Tidak jadi dia. Ketika mau mengurangi timbang, mau takaran, tidak jadi karena ingat ayat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang menimbang, idak talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli minta berat timbangannya, wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau menjual mau dia menguranginya. Teringat ayat dia karena ilmu yang dipegangnya. Inilah keutamaan orang berilmu. Maka Allah tidak mengangkat derajat orang dengan doktornya, dengan profesornya, insinyur yang lain. Tidak mengangkat derajat orang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kalian ini karena disebabkan kamu beriman dan berilmu, Allah mengangkat beberapa derajat. Makanya kita tidak menjumpai orang ahli hadis masuk ke koran penjahat besar, penzina, penipu, korupsi, tidak ada. Apa rahasianya? Mereka juga manusia biasa.
Rahasianya karena ilmu setiap saat dicarinya, dan karena ilmu itu diamalkannya dia. Merasa dirinya diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Beribadah pun merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, mal ihsan, apa yang dinamakan ibadah yang paling baik itu? Jawabnya, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ibadah yang paling baik apabila kamu beribadah merasa melihat Allah, dan apabila kamu memang benar belum bisa melihat Allah di permukaan bumi ini, yakini Allah akan melihat dirimu. Jadi kalau kita mau sholat dilihat oleh Allah, tertib ada orang atau tidak, gak peduli karena Allah yang melihat. Kita mau berinfak ada orang yang tahu atau tidak, yakin dia Allah Maha tahu, sudah cukup dia, tidak perlu dipamerkan. Tidak perlu ini, yaitu jasa saya, ini kebaikan saya, tidak perlu. Dan kita mencari ridha Allah, bukan mencari pujian manusia. Ya, itu baiknya orang ketika dia mendapatkan ilmu, dan ilmu itu dipraktekkan dalam bentuk amal. Dan itulah kebaikan para utusan Allah Ta'ala dan juga para sahabatnya. Nah, ya, jadi apabila orang itu sudah kuat amal baiknya, dia disertai dengan ilmu dan sering beramal baik, maka menghapus dosa kecil dan membendung dosa besar. Dan itulah jaminan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, masduni bal kabair, akan dihapus dosamu selagi dosamu yang besar, selagi kamu tidak jatuh kepada dosa yang besar. Fata'ammal, apa katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, fata'ammal hada, berfikirlah tentang ini. Fa'innahu yuzilu anka iskalatin kasiratan. Kalau kamu berpijak seperti ini, maka kesulitan apapun yang ada pada dirimu akan hilang. Hilang dengan ilmu dan ibadah. Tidak ada manusia yang paling tentrem hatinya, paling nyaman hidupnya, kecuali orang yang berilmu dan beramal soleh. Di rumah, dimanapun dia, di jalan, pepergian, di fitnah atau tidak, tetap standar dia. Tidak, la khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa susah, karena sedih itu sebabnya maksiat. Maksiat. Lihat orang maksiat, sembunyi-sembunyi dia, ngebom sembunyi dia. Tidak ada orang masuk masjid takut gitu, kecuali orang mau niat mencuri. Nah itu kan maksiat dia. Tolak-tolak kesana kemari. Kalau ibadah bagus dan Allah menjamin keamanan orang yang hidup dengan beriman. Lihat berapa setiap hari orang umrah di Mekah dan Madinah, dijamin oleh Allah Ta'ala aman dia. Berapa ribu manusia dari watak yang beda, negeri yang beda, gak ada kerusakan sedikit, kupas, selesai urusannya. Karena apa? Itu satu contoh. Kalau dalam satu negeri itu bersih dari tauhid, bersih daripada bid'ah, banyak mengamalkan yang baik, maka Allah menjamin ketenangan jiwanya. Banyak orang yang haji, orang yang umrah, tidak sedih dia mengeluarkan duit yang banyak. Tapi tanya pencuri, tanya orang yang sifatnya makan harta orang yang lain, dia bingung dia walaupun dikawal dengan orang. Ya, ini bedanya orang yang menjauhi dosa dan orang yang sifatnya jatuh kepada perbuatan dosa. Bainal masyriqi wal maghrib. Bedanya antara timur dan barat dari sisi ketenangan jiwanya. Wa fi sahihain, disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepadamu, wahai umatku, wahai sahabatku, dosa yang paling besar. Nah ya, setelah kita melihat bahayanya dosa besar, yang mana dia akan bisa menghapus amal baiknya dosa kecil, selagi dia menjatuh pada dosa besar. Lalu sekarang apa dosa besar ini? Dan paling besar yang besar itu apa? Qulna bala ya Rasulullah. Semua para sahabatnya mengatakan, iya wahai Nabi.
Aku ingin tahu dosa yang paling besar itu apa? Jawabnya yang pertama, al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Ini dosa yang paling besar. Kalau orang sudah berbuat syirik, jangankan dihapus dosanya, amal baiknya tidak diterima. Nah, itu kan kerugian besar. Mana dalilnya? Allah mengatakan, la in asyrafta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, akan musnah amalmu yang baik. Amal baiknya tidak dapat pahala, amal dosanya tetap dihukum dia. Ini puncaknya dosa yang tidak ada meninggi lagi daripada syirik. Ya, oleh karena itu kita harus belajar apa itu syirik. Puncaknya syirik adalah meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puncaknya ibadah adalah doa kepada Allah. Beliau mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Maka puncaknya dosa adalah syirik. Karena itu dua perkara ini selalu bergandengan. Allah mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus setiap umat ini ada seorang utusan agar umat kalian itu wahai para utusan beribadah kepada Allah, bertauhid. Itu puncaknya amal. Sebagaimana ketika datang seorang budak wanita, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana Allah?" Wahai Nabi, Allah di atas langit, di atas arsy. Apa katanya? Merdekakan budak ini, dia muslim. Kalimat yang pendek, tidak sampai 5 detik, tidak sampai 1 menit. Keutamaan tauhid. Ditanya, di mana Allah? Budak ini dia mengatakan Allah itu di mana-mana. Sebagaimana tokoh-tokoh sekarang banyak, di mana Allah? Di mana-mana katanya Allah. Budak ini beriman, di mana Allah itu? Di atas langit, dia di arsy. Apa katanya? Merdekakan budak. Dia telah beriman. Subhanallah, keutamaan tauhid. Ada orang yang masuk surga karena satu lalat. Bagaimana amal satu lalat? Orang itu kepergian jauh, 2 orang dia. Ketika mau masuk daerah biasanya ada gapuranya, ada juru kuncinya. Kalau kamu masuk ke daerah ini harus berkurban. Dosa tidak bawa kambing kok. Ya walaupun dengan lalat. Subhanallah, kurban walaupun dengan lalat. Gampang, dia luka, ambil lalat selesai. Yang satu dia berkorban lalat, dia masuk finnar, boleh lewat. Ini orang itu masuk di neraka. Yang satunya, saya tidak mau berkorban kepada siapapun kecuali karena Allah. Tidak mamanya suruh kurban kepada yang bau reksa di desanya itu. Atau orang mati dianggap pemukanya atau perintisnya atau pendirinya. Ya, dia tidak mau. Saya tidak mau berkorban kecuali karena Allah Ta'ala. Dipenggal, meninggal dia masuk surga karena membela tauhid. Kecilnya satu lah. Ini keutamaan tauhid. Selanjutnya beliau mengatakan, Allah mengatakan wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Di antaranya taghut itu adalah sihir, syirik, syaitan dan juga yang lainnya. Nah, puncaknya dosa adalah syirik. Ini harus kita jauhi. Berapa banyak orang sekarang bukan memanggil ya Rabbi, tapi ya Abdul Qadir Jailani, ya Hadratal Mustafa, wa ya Waliul Ahmad, wa ya Sunan, wa ya itu. Punya apa mereka dipanggil? Ya. Mereka tidak punya apa-apa. Sebagaimana kita tidak punya apa-apa, Allah yang memberi kepada kita, maka kita minta kepada Allah Ta'ala. Maka orang berbuat syirik, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Maka orang berbuat syirik, Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Dan Allah tidak akan menerima amalnya orang berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, wahai Nabi, akan lebur amalmu yang baik. Maka orang berbuat syirik dia innallaha harrama. Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk surga bagi orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Dan dimasukkan orang itu di dalam neraka. Ini dosa paling besarnya dosa. Berikutnya juga ya ikhwan, wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Mengapa? Setelah syirik durhaka kepada orang tua, karena
Syirik menyekutukan Allah yang Allah menjadikan dia. Ya nomor 2 karena hukukul walidaini, durhaka kepada orang tua. Kenapa nomor 2? Karena orang tua itu penyebab lahirnya kita. Kita bukan lahir di tabung. Kita bukan lahir di tanah. Kita lahir keluar dari rahim ibu. Ya. Maka Allah mengatakan aniskurli wali walidaini. Bersyukurlah kamu kepada saya, itu kepada Allah Ta'ala, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Cuma bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala, tunduk beribadah kepadanya. Bersyukurnya kita kepada orang tua, birrul walidaini wa bil walidaini ihsana. Ya, sekarang berapa banyak orang tua yang dilawan oleh anaknya. Anak mendelik kepada orang tua, bayangkan yang ngasih duit, ya, yang ngasih baju dimarahi oleh anaknya. Ini karena salah kita mendidik dan karena kurang kita perhatian terhadap anak. Baik, ikhwan, insyaallah akan kita lanjutkan bab masalah dosa besar ini. Dan ada satu pertanyaan yang perlu saya jawab. Sahkah sholat di belakang imam yang bacaannya cepat sehingga pada rakaat kedua dan ketiga Fatihah saya tidak sampai selesai? Kalau cepatnya itu tidak ada tomakninanya tidak sah. Tapi kalau dia ruku sujudnya kita masih sempat untuk membaca walaupun sekali, sah. Bagaimana kita membaca Fatihah belum selesai, maka tidak mengapa. Selagi kita menjumpai satu rukuknya, maka kita menjumpai satu rakaatnya. Dengan dasar hadis yaitu Abi Bakr radhiyallahu anhu ketika datang rukuk di pinggir pintu lalu jalan menuju shaf, maka beliau tidak menyuruh untuk mengulanginya. Karena memang kita sholat sendirian lain dengan sholat berjamaah. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ihdinas shiratal mustaqim lalu rukuk, ya tidak sah. Ya, kita harus selesai sampai waladhdallin baru surat. Tapi kalau kita bermakmum, kadang-kala kita datang sudah selesai Fatihahnya baru membaca surat yang lain, kita datang, kita sah mendapatkan satu rakaat selagi kita menjumpai rukuknya imam sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari berkenaan tadi, yaitu peristiwanya Abi Bakr yang rukuk dalam keadaan yang rukuk menjumpai rukuknya imam. Wallahu a'lam. Yang nomor 2, ucapan apa saat kita mendengar kematian tetangga non-muslim meninggal dan sebatas mana kita bertakziah kepada mereka? Tidak ada perkataan apa-apa kita pada orang tetangga yang meninggal dunia. Karena kita tidak boleh mendoakannya. Mau apa kita? Kalau kita takziah mengajak saudara tetangga itu agar masuk Islam, boleh. Ya, mari masuk Islam, ya. Boleh. Ya, karena itu berdakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengunjungi yaitu anak Yahudi yang dia masih Yahudi, kemudian diajak, disuruh dia masuk Islam, maka dia masuk Islam, maka itu keuntungannya. Karena orang kafir tidak putus hubungan dengan kita, apalagi dia mati. Maka Allah mengatakan wala taqum ala qabrihi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Kamu jangan menyolat orang munafik itu dan jangan mengantarkan ke kuburannya. Jadi kalau kita takziah hanya mengajak supaya keluarganya masuk Islam boleh. Kalau tidak ya kita sudah putus karena tidak ada urusan kita dengan kematiannya orang kafir. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.